Setelah kenal dengan Pak Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur, katanya almarhum Kiai Haji Siswati, Pak, apa yang bisa saya bantu? Oh, banyak sebenarnya. Saya butuh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat seluruh Jawa Timur ini, karena dia kan akas sekali dan lincah sekali. Jadi peranannya itu bisa masuk ke mana itu? Kalau ke sini, oh itu ke pejabat, kalau ke sini ke kiai, kalau sini ke pengusaha. Jadi 3 jalur ini dia kuasai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa B1 TV dan saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita sawan ke dalamnya beliau, Kiai Abazudi. Saya bilang beliau adalah orang yang sangat dekat, sangat tahu persis, sangat tahu banyak tentang siapa sosok Kiai Haji Iswadi Idris Bakumubin yang berkantor di Islamic Center. Mungkin Yai sakit langsung jenengan cerita mawon supaya derek-derek ini tahu tentang Kiai Iswadi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya mengenai apa itu Bapak Kiai Haji Iswadi Idris almarhum. Itu beliau mulai pertama masuk Surabaya itu tahun 1978. Dia itu pertama menempat di Jalan Majen Sungkono nomor 148. Di situ rumahnya namanya, yang punya rumah Pak Haji Abu Bakar almarhum, sama Bu siapa itu, ibunya Bu Sum itu yang jadi mertuanya. Nah, terus itu setelah 2 tahun dia berjuang di Masjid Al-Ikhlas Toko Pakis, dia kuliah di Unsuri, tes bareng dengan saya. Lah, sampean orang mana? Aku tanya dulu karena dia kayaknya tuh orang cerdas gitu kan. Oh iya, saya orang Kedamaian Gresik. Oh sama-sama, saya orang Bunga dari satu kabupaten. Saya dari utara Gresik, dia dari selatan Gresik. Ya. Akhirnya tes, terus lihat pengumuman, kok sama mencuri saja, pasti diterimanya lah. Pokoknya punya duit untuk mendaftar daftar ulang. Waktu saat itu daftar ulang itu masih 17.000. Itu saja saya nyicil 3 kali. Ya Iswati juga nyicil 3 kali karena cicilannya bisa diangsur 3 kali. Kalau 4 kali nggak boleh. Nah gitu. Akhirnya saya masuk di situ di Fakultas Tarbiyah. Sama-sama jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Cuman dia itu ya cerdas, akhirnya selesai BA, Bachelor's of Art itu sarjana apa itu namanya, sarjana muda itu 3 tahun, aku 4 tahun, ya gitu. Terus beliau ya sama-sama di situ nggak lulusan ke IAIN, kan doktorannya itu di IAIN. Terus karena sangat apa itu banyak masyarakat dan umat yang membutuhkan beliau untuk perjuangan beliau di Masjid Al-Ikhlas Toko Pakis. Akhirnya saya itu ditarik karena apa alasannya? Kalau saya siang sore itu nggak bisa, Bung, panggil saya itu Bung, nggak Pak, nggak Mas, nggak Dik. Oh gitu. Karena saya ngajar di MI di Kedamaian. Terus sorenya ngajar di Sanawiyah. Yang mohon maaf saya lupa MI apa. Nah, akhirnya lama kelamaan dapat 1 tahun. Itu dia masuk di Al-Ittihadul Mubalihin di Yayasan Kembang Kuning.
Ya, Masjid Rahmat yang di bawah asuhan atau koordinatornya Kiai Haji Muhid Murtala ya. Nah, di situ masuk. Nah, setelah masuk di situ ya terus ditugaskan setiap Jumat itu dikasih apa itu namanya tugas Khotib. Ya, khotib. Itu kan ada namanya suratnya itu, surat penugasan itu apa namanya? Surat tugas. Nah, ada namanya itu ya. Terus setengah tahun saya diajak. Jangan mau tak kayak saya ini apa? Ya kalau setiap Jumat ngajar apa itu? Khotib di wilayah Surabaya. Yang mau aja, akhirnya saya dimasukkan di Ijazah Mubalighин itu. Sampai seterusnya, terus sampai dia itu kenal dengan orang-orang dari Pemkot Surabaya, pemerintah kota Jawa Timur lah. Itu ada staf yang namanya siapa saya lupa namanya. Kalau nggak salah itu Dokter Imam siapa gitu, pokoknya terusannya Pak Imam siapa, bukan Imam Tomo lain nanti. Iya mungkin gitu ya, namanya Imam ada terusannya. Selama kelamaan yaitu ditarik sama orang Pemkot pengajian di kantor gubernuran ya, dan yang di lain-lain iya gitu loh. Ya akhirnya dia itu terus dikenalkan sama Pak Imam itu ke Pak Imam. Nah, yang Imam Utomo gitu. Setelah kenal dengan Pak Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur, Pak Imam itu mau selesai menyudahi apa namanya itu loh Pak. Jabatannya. Ya jabatannya. Terus katanya Pak Is ini, katanya almarhum ya Siswati, Pak apa yang bisa saya bantu? Oh banyak sebenarnya. Gitu. Saya butuh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Timur, seluruh Jawa Timur ini, kota-kota seluruh Jawa Timur. Siapa saya? Itu katanya dia mengajak saya di bagian utara, dia di bagian tengah, barat dan selatan. Karena dia kan akas sekali dan lincah sekali, jadi peranannya itu bisa masuk ke mana itu. Kalau ke sini, oh itu ke pejabat, kalau ke sini ke kiai, kalau sini ke pengusaha. Jadi 3 jalur ini dia kuasai semuanya, gitu. Nah, lama-kelamaan Pak Imam Utomo menyalon diangkat sebagai tim sukses resmi, gitu. Sehingga dia punya apa itu kartu apa kayak KTP itu kartu nama, ya DRS Haji Iswati Idris, dibaca Aspri Imam Utomo Jawa Timur, ya kan? Itu nama. Ya, nah itu. Terus kamu sebenarnya Kak Kiai itu ya bikinlah apa gitu organisasi atau lembaga atau perkumpulan gitu. Sebenarnya saya itu sudah punya gitu loh, tapi belum saya laporkan, belum sampai saya sampaikan kepada Pak Imam. Apa itu? Ada Bakomudin. Apa Bakomudin? Badan Koordinator Koordinasi gitu ya, Mubalik Indonesia Jawa Timur gitu. Kami punya kantor, ya ini maksud saya itu mau minta kantor katanya gitu. Ya kalau nggak di situ ya mungkin di Masjid Akhlas itu kantornya, Duku Pakis itu. Sementara begitu nanti kalau dikasih Pak Imam kantornya, terus setelah resmi dikasih Pak Imam berkantor di Islamic Center itu, yang dekatnya Forum Komunikasi Beragama FKUB itu. Ya. Terus saya itu sama Yais, walaupun sudah ada FKUB, sudah ada Bakomudin, tetap saya itu ya yang lain-lain itu disuruh Yai Iswati, walaupun sampai tidak lewat Bakomudin, sama kiai siapa, kayak Langitan, kayak Bunga, kiai ini, tolong nanti apa butuhnya, apa keperluannya biasa kita apa nanti saya sampaikan kepada Pak Imam gitu loh. Nah, Pak Imam belum pede dibidikan, akhirnya terus ya gitu. Saya bilang begitu. Terus Yai Iswati dipanggil sama Pak Imam secara resmi, disuruh jadi tim sukses yang di bawah istilahnya apa itu naungan Bakomudin gitu loh. Jadi suksesnya Pak Imam gitu. Terus mengumpulkan teman-teman, entah siapa namanya nggak tahu, saya lupa. Pak Toto, Pak ini, Yusuf almarhum, Yusuf yang sekretarisnya itu loh. Oh, okay. Yang juga dihajikan sama pemerintah dulu lewat Pak Imam, minta Pak Imam data. Tapi yang memintakan itu adalah Pak Iswati almarhum itu. Yusuf sebagai sekretarisnya Bakomudin ya. Pak Iswati ketua umum, Yusuf Kalau saya ya koordinator bidang dakwah bagian wilayah utara. Itu aja saya itu.
Saya nggak pakai anu Pak, nggak pakai yang resmi ini, pokoknya saya bantu sampean. Ya tapi tak tulis ini gitu ya. Tulis sampean itu koordinator wilayah utara, Pak Komupin, ya siap nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau saya nggak bisa maksimal, karena kan saya sudah ngajar itu di SMA, di SMP, Sanawiyah dan Aliyah di Melirang, Kecamatan Bunga, Gresik Utara. Jadi saya nggak bisa membantu sepenuhnya Pak Komupin. Enggak, nanti kalau ada kunjungan atau rapat-rapat koordinasi atau ada evaluasi apa saya minta tak undang aja yang nanti di berkantor yang pengurus harian gitu Pak Komupin, sehingga Pak Komupin ini terus ya banyak sekali lewat khutbahnya beliau, lewat ceramah-ceramahnya beliau, saya ini punya organisasi ini, punya lembaga ini Pak Komupin. Jadi lebih-lebih yang dari kedamaian, beberapa pondok, beberapa pesantren itu di kedamaian dan di menganti di Cermi itu sudah dimasuki oleh Iswadi Kiai itu, bahwa dia ini adalah orang Pak Komupin, dan semuanya itu yang mendukung sama Yai Iswadi itu untuk urusan Pak Komupin. Sehingga Pak Komupin itu ya sebenarnya mulai dulu, kalau nggak salah mulai tahun 89 ya, itu akhir mau 90 itu sudah punya bendera yang berkibar kemana-mana. Malah mungkin yang Yai Ahmad Muhammad Al-Hamad itu, beliau pemangku pondok pesantren Komarudin Sampuran Bunga, itu didatangi Yai Iswadi 3 kali untuk urusan Pak Komupin. Kiai Langitan, Kiai Abdullah Fakih juga didatangi oleh beliaunya. Sampai Yai Ahmad itu kan sering sakit karena dia sudah punya kencing manis di sininya luka. Akhirnya berobat itu lewat Pak Imam, lewat pemerintah daerah kota provinsi itu Jawa Timur. Nah, katanya Yai, jangan hanya urusan sakit, Yai, urusan apapun saya siap bantu langsung ke. Nah, akhirnya dengan kiai-kiai itu dikumpulkan sama Iswadi dan dia langsung di door to door untuk mendukung Pak Imam, karena waktu dulu kan Pak Imam tidak pemilihan secara langsung masyarakat ini kan, masih lewat permen, masih lewat apa DPR. Akhirnya DPR itu gabung dengan kiai yang menggabungkan itu dan yang berjuang untuk supaya sukses Pak Imam itu, dan mencoba memilih DPR pada Pak Imam itu ya karena banyak perjuangan beliau lewat Pak Komupin ini. Dan Pak Komupin ini akhirnya Pak Imam jadi ya kayak Pak Iswadi itu, apapun omongannya, permintaannya, segala-galanya itu diamini sama Pak Imam Utomo. Karena oh iya, kalau nggak ada Pak Iswadi, walaupun saya takdir Allah saya jadi gubernur yang kedua, tapi kalau nggak ada orang kayak begini, namanya ikhtiari, bentuk namanya tidak takdir, tok kan orang jadi gubernur itu ya ada namanya ya yang perjuangkan tim suksesnya ini dan itu gini. Nah, akhirnya Pak Iswadi itu diangkat sebagai, memang betul iya, walaupun tidak asisten dulu bahasanya, tapi malah justru kalau saya ingat itu beliau itu sebagai penasihat spiritualnya, penasihat keagamaannya. Pak Imam itu selalu nurut sama Yai Is gitu. Dan memang orangnya itu memang betul memang orang potensi, cerdas, pandai, dan segala-galanya menguasai ilmu. Ya, bahasa Inggris dia bisa, bahasa Arab dia bisa, gitu loh. Jadi enak dia komunikasi apa-apa. Akhirnya Pak Imam apapun urusan kiai, urusan pengusaha itu banyak yang minta nasihat kepada Yai Is gitu. Dan katanya ya tidak hanya saya toh, Pak Komupin itu bukan saya saja Pak Imam, ada yang lain-lain. Jadi sampai minta nasihat, minta saran, masukan, pendapat itu nanti bisa kepada profesor itu, dokter itu, semuanya itu kawan saya. Semuanya sudah seperjuangan di Pak Komupin. Nah gitu. Oh begitu Pak? Iya. Jadi tidak hanya saya toh. Sampai panggil nanti ke kantor apa ke rumah sampean, monggo di Margomulyo itu. Nah saya juga 3 kali diundang sama Yai Is diundang sama Pak Imam Utomo untuk pembahasan dan pembicaraan Pak Komupin. Sehingga kayaknya itu organisasi dan lembaga jamiah di Surabaya selain Pak Komupin itu Pak Imam Utomo yang kurang begitu yakin gitu loh, kurang mantep. Nah gitu. Karena apa? Yang betul-betul perjuangan untuk kesuksesan dan mensukseskan Pak Imam Utomo itu adalah Yai Is ini, walaupun dibantu dengan saya dan orang-orang yang lain. Itu kan beliau yang bukan estafet pemimpinan, beliau adalah jenderalnya, beliau adalah panglima perangnya di lapangan, dan ya dia itu konsep dan juga di lapangan, nanti pandai segala-galanya beliau itu. Ya, saya walaupun
bukan karena kos malam-malam itu karena teman, enggak. Tapi ya mohon maaf, walaupun dia itu anaknya orang nggak punya, ya kayak saya anaknya orang nggak punya, tapi ya lebih daripada anaknya orang yang kaya di Gresik gitu loh. Iya, jadi sampai dia itu kenal dengan Pak Wiranto, kenal dengan Pak Sudi Silalahi, SBY itu kari Pak. Wow. Iya, jadi yang mengenalkan Pak SBY itu Pak Wiranto dengan Pak Sudi Pak. Sudi Silalahi. Sudi Silalahi. Akhirnya raketnya Pak Iswadi dengan Pak SBY itu karena mandang Pak Sudi Silalahi itu. Dan Pak Sudi itu sama Pak Wiranto itu ya karena saya ini ketua Bakombin Jawa Timur gitu. Nah saya itu lali Pak namanya yang di amanah di DPP itu ada kan, tapi saya lupa namanya lupa. Kalau dulu ingat tuh, sekarang saya sudah tua ini, sekarang lupa gitu loh. Sekarang yang lupa dulu ya siapa ini saya bisa namanya tahu gitu. Sekarang kok banyak yang lupa puluhan tahun Pak, karena kan puluhan tahun, dan yang saya pikir itu tidak satu toh namanya saja yang kalau yang siapa itu ngabalin kan masih kemarin Pak. Sebelum ngabalin itu 3 orang Pak, ketua DPP itu Pak, 3 nama 3 orang sebelum ngabalin. Nah, akhirnya saya juga istilahnya terus kok ngabalin, sebenarnya jadi nggak cocok untuk DPP Bakombin. Orang begini kok jadi pengurus Bakombin pusat, mohon maaf gitu. Kalau yang temannya Pak Is itu yang di Jakarta itu 2 orang itu hebat-hebat. Tatang Nasir. Ya? Tatang Nasir, Kiai Tatang Nasir. Oh, Tatang ya? Iya. Ya, tetap ada lagi Pak. Pokoknya periodenya Yai Swadi yang saya ngerewangi beliau itu, yang membantu beliau itu ya 3 orang itu ketua DPP pusat sebelum ngabalin. Yang ingat masih ngabalin karena masih kemarin, kalau yang lama-lama saya nggak ingat lupa itu. Hanya beliau itu dikasih kantor di Islamic Center resmi di situ sama Pak Imam Utomo itu, sehingga ya di Islamic Center ya diperhitungkan waktu saat itu. Jadi kegiatan keagamaan apapun, nah katanya Pak Imam Utomo sampean harus ya Pak Iswadi itu diundang, tidak bareng-bareng ngomong gini, kalau ada kegiatan apapun masalah urusan keagamaan sampean libatkan, karena itu ketua Bakombin Jawa Timur itu katanya Pak Imam. Uya nggak apa-apa gitu. Nah terus yang seterusnya itu ya itu kan orangnya ya supel sama pejabat-pejabat. Nah SBY nyalon, nah itu saya punya Pak, saya punya gerbong, saya punya penumpang, saya ini supirnya. Kalau kapal nakodanya apa itu Bakombin itu apa gini. SBY pun langsung senang, bagus itu bagus. Nah akhirnya itu kadang-kadang disuruh bikin kegiatan oleh Pak SBY, tapi Pak SBY belum jadi. Pak SBY itu Menko Polhukamnya Megawati, terus dia mundur karena mau mencalonkan, akhirnya namanya apa, bukan Turba, pokoknya ke daerah-daerah Jawa Timur itu lewat lembaga Bakombin ini. Dan karena kantor Bakombin ini dekat dengan Hotel Sangrela dan satunya itu Paragon, sehingga SB itu ya sama saya dan sama yang lain-lain itu ngundang Bakombin yang di kantor Bakombin ini semua diundang. Orang yang tertulis di kantor Bakombin ini di Islamic Center itu diundang 15 orang. Yanto, Yusuf, Jamal, Ahmad, ya itu diundang semua. Pokoknya yang 14 orang itu yang pengurus intinya itu. Kalau Pak SBY datang, tapi belum jadi presiden, ke Islamic Center atau ke Paragon itu di lobi langsung di situ. Yang tak ngomong-ngomong, tambah kasapan, tas apa. Itu sehingga ya Iswadi semakin dekat dengan Pak Iswadi karena oh ya orang ini betul-betul punya Bakombin, ini anggotanya, ini pengurusnya. Terus apa saja nanti kalau saya jadi dengan ridho Allah saya jadi presiden, apa langkah sampean dan apa program-program sampean Pak, tolong nanti diusulkan ke saya. Ya Pak SBY bisa terima. Akhirnya sering kegiatan apa saja kemana-mana ya, sampai di mana Medion, sampai di mana itu, pokoknya Jawa Timur ini hampir ya 60% itu sudah dimasuki Bakombin saat itu gitu loh. Nah saat itu lah memang beliaunya itu ya gak ono aras-arasen ya wis, itu untuk penggaweane ya mohon maaf ya,
karena guru pegawai negerinya sudah mundur. Kalau saya kan enggak, saya dagang, saya juga terus jadi guru. Setelah jadi guru enggak, terus saya itu ya karena saya dapat orang sini, akhirnya saya mengembangkan ya namanya Bandeng itu apa namanya yang menunggu tambak pertanian pertambahan. Nah, dia jalan terus Abang Ubin terus. Akhirnya saya tahun berapa itu tahun 2000 saya sudah enggak seberapa aktif mulai tahun 2000. Karena saya resmi di sini mengelola tani tambak. Nah, akhirnya ya mohon maaf ya saya nggak bisa aktif Pak Swadi karena kenapa Bung? Ya aku senang gini mengarik yo. Aku yo bandeng yo teting yo urang. Saya ternak gitu. Bisa popo. Nek aku butuh popo tak menak telepon. Ya, akhirnya dia itu kunjung ke saya. Dulu kalau nggak salah itu banyak bawa Innova 2 Innova 9 orang. Saya menyiapkan ya saya mau ke Mengarik ya nggak apa-apa gitu. Ya rumah ini gitu loh sama Mbak Sum istrinya itu diajak ke sini malam kalau nggak salah habis asar datangnya tuh pulangnya itu habis isya. Ya karena saya itu teman baik lebih daripada saudara ya apapun harus saya siapkan karena beliau minta ini gitu. Di sini makan-makan kalau nggak salah itu 8 orang atau 9 orang 2 Innova itu. Terus saya dimintai ngomong apalah gimana kalau Pak Kumpin di bunga ya sudah nggak apa bagus di kecamatan mana Bojong Bangka di Dukun dan di daerah Sedayu gitu bagus nggak apa ada semuanya kok teman-teman saya walaupun tidak tertulis resmi tidak formal tapi beliaunya itu kalau Surabaya kegiatan diundang atau dia dari Surabaya turun ke bawah gitu kan banyak acara ini kan gitu tak istighosahan tak itu sholawat walaupun belum ada Habib ini yang di Solo itu Pak Swadi sudah senang sholawatan gitu. Nah terus akhirnya mengadakan sholawatan di daerah-daerah yang dikunjungi beliau itu diajak bersolawat siapa yang ya benderanya adalah Pak Pemimpin Jawa Timur akhirnya alhamdulillah ya orang-orang senang. Nah gitu kok ono ya arane Pak Pemimpin enggak pondok enggak sekolahan kok lebih ke pondok ke sekolahan karena yaitu orang-orang gemar sholawat gemar ngaji yasin dan tahlil namanya mohon maaf nahdiyun kan nah identik dengan itu ya wis seneng wae jadi ya Swadi itu pernah ke Bunga ke Sedayu ke Panceng ke Dukun tahun sebelum 2000 Pak. Itu saya masih aktif jadi Mbak Muhyiddin itu enggak kok sekarang toh Mbak Muhyiddin itu sudah mulai di bawah tahun 2000 itu Pak SBY itu kan kemarin yang mulai pertama Pak Imam Utomo Pak SBY belum jadi presiden itu sudah Pak ke pelosok-pelosok sudah di bawah beliau sama saya ini sama Yusuf terus sama siapa itu yang wakil ketuanya Pak Swadi itu ya mohon maaf karena dia pecahnya beliau dengan dia itu kan karena dia entah nyambut di luar kota akhirnya jarang mendatangi rapat hanya diganti sama orang saya jenenge Yanto sama Pak Yanto sama kenal kan tahu ya Pak dengar lah itu juga pinter berorganisasi Pak orangnya cerdas itu akhirnya Pak Swadi itu enteng jadi ketua terus punya wakil namanya Yanto karena Yanto ini orang lapangan dan orang kayaknya supel dengan masyarakat tapi bisa kemana-mana dia itu kesini bisa ya, akhirnya semakin berkembang semakin populer semakin ya namanya sekarang viral lah ya bukan viral pokoknya dikenal semakin viral semakin terkenal di Bangka sehingga di situ ada orang namanya Gus Dun masuk ke Pak Swadi ya loh ada juga namanya Gus Dola Gus Dun itu Bagus Ali Junaidi oh gitu ya dari Sudarsmo nah terus ada yang dari ujung Bangka namanya Gus Jila yang rambutnya sekian orang yang putih itu namanya Gus Jila punya pondok namanya Watu Bodo kalau ada Wang Bodo itu di mana menganti Cokoiri namanya ya kan
Dia sering ke Bunga menemui saya, telepon sering. Oke, Ya. salam saking kulo, Gus. Pak mungkin. Oh gitu ya, sama kenal ya, supaya Kenal ya. juga. Itu. Terus niki Yai, saran untuk derek-derek yang masih muda-muda penerusnya Baku Mubin niki pripun ya sarannya. Ya panjenengan sedaya niki nggih tiang-tiang termasuk orang yang punya niatan bagus untuk bagi pejuang-pejuang organisasi lembaga apa itu formal dakwah keagamaan khususnya di Baku Mubin. Ya saya mohon kepada panjenengan sedaya perjuangan almarhum almarhura rahimahullah taala ya Iswati itu diteruskan. Sampai nggak salah meneruskan perjuangan beliau. Apapun hambatan, apapun ya bisa kendalanya, ya rintangan itu biasa namanya perjuangan. Gitu. Jadi biar Kak Iswati itu termasuk orang yang ilmin yuntafa'u bihi gitu loh. Walaupun tidak sedekahun jariyatun, tapi termasuk ilmu yang tafawbi itu kan sama sederajat dengan sedekah jariyah karena itu dalam rangkaian satu hadis kan begitu. Terus saja jalan karena apa nggak salah sampai meneruskan perjuangan beliau. Tapi seandainya ada Baku Mubin yang lain-lain yang tidak dirintis oleh Iswadi, saya tidak membenarkan sungguh ya. Tapi kalau yang zaman perjuangan itu Baku Mubin yang dipegang dan yang dimiliki dan yang perjuangkan oleh Iswadi, itulah yang saya akui. Seandainya ada Baku Mubin yang tidak lewat jalur almarhumnya Iswadi, itu Baku Mubin apa saya kurang tahu. Ya saya juga insya Allah ya kalau memang sampai memperjuangkan perjuangannya beliau, saya orang yang pertama kali di Baku Mubin sebelum ada yang lain-lain berdua cuma Baku Mubin. Dua gelintir manusia ini sama-sama dari orang Gresik, beliau dari Gresik Selatan dan saya dari Gresik Utara, sehingga sampai berpuluh-puluh tahun. Cuman saya nggak bisa meneruskan mulai tahun 2000 karena saya ya dagang, ya saya juga mengembangkan apa namanya pertanian pertambahan ini. Itu juga beliau menyadari dan beliau sudah banyak orang-orang yang bisa membantu beliau. Itu sedikit masukan dan ya saya bukan saran, saya nggak pantas memberikan saran kepada panjenengan orang-orang yang karena segala-galanya itu lebih daripada saya, lebih dari masalah pengalaman organisasi, masalah ilmu dan masalah yang lain-lain. Sama ini Baku Mubin bukan hanya ngomong dakwah pola ta'ala, tetapi pemberdayaan ekonomi, bagaimana peduli terhadap lingkungan masyarakat, anak-anak yang terpinggirkan, banyak ya. Iya kan. Niki Baku Mubin yang sak mangke meneruskan perjuangan ya Iswadi ngoten niki ya. Itu saya kira saya menyetujui, saya bisa menerima dan saya dukung. Ya karena apa? Ya dunia sudah dunia imtek ya kan? Dunia kayak begini, digital. Modernnya ya dunia digital. Ini kalau nggak diikuti ya kita kari lah, kita terlambat. Itu ya saya juga mendukung sekali sama panjenengan ini kalau ya tidak hanya urusan perjuangan kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya itu saya kira penting. Tapi ya harus bareng-bareng lah, namanya dengan berdoa aja ya fitunya ya kan. Harus fil akhirah, tidak langsung mencolot fil akhirah kan. Rabbana atina fil akhirah kan enggak, Rabbana atina fitunya dulu baru fil akhirah kan. Harus. Nah karena apa? Adunya manzalatul akhirah, dunia ini adalah tempat nanam untuk akhirat lah. Untuk akhirat ini bisa ditanam ya karena jenengan itu nanti punya usaha, entah itu konveksi, itu perusahaan sandal atau perusahaan kopiah atau perusahaan yang lain. Nah itu kan menyangkut urusan duniawi yang tidak bisa itu dipisahkan atau dijauhkan atau tidak bersama-sama, dipisahkan tidak bisa. Itu namanya ya Nabi sendiri dulu juga orang perdagang kan, orang bisnis, orang pengusaha, walaupun tidak langsung dari pengusaha ya pengembala dulu, terus berjuang akan jadi pengusaha lewat istri tersayangnya namanya Khadijah binti Khuwailid. Nah itu juga kita tiru sunnah Nabi itu kan begitu. Kalau Nabi itu berdagang karena barokah ya monggo Baku Mubin ini juga harus
istilahnya itu mengurusi urusan ekonomi rakyat, entah UMKM ya, atau kerjasama dengan yang lain-lain, usaha apa itu kan banyak sekali untuk bisa memajukan perjuangan, meneruskan perjuangan beliau al-maghfurlah al-rahimahullah ta'ala Kyai Haji Iswadi Idris. Nggih, matur suwun Yai. Sekilas sejarah tentunya kan ini semuanya akan memberi manfaat pada kita semuanya, teman-teman juga penerus Baku Mubin perjuangan Kyai Haji Iswadi Idris. Matur suwun Yai. Sama-sama, saya juga matur nuwun atas kerawan panjenengan, jembikra panjenengan ini menjadikan barokah ya. Amin. Nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'assalama wal afiyah liridho illahi ta'ala bi sunnati Rasulillah bi fi'ali amrillah ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsirin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah umratan maqbulah. Amin. Umratan maqbulah. Umratan maqbulah. Wa da'watana mustajabah. Amin. Wa sa'yan maskura. Amin. Wa dzamban maghfura. Wa tijaratan lan tabur. Wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur. Ya alima ma fis sudur. Ya alim sudur. Ya Allah, akhrijna minadh dhulumati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka amalan shalihah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka rizqan halalan thayyibah. Allahumma khtim lana bil iman wa amitna ala dinil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Amin. Ya Wadud, ya Alim, ya Sabur, ya Hakim, ya Lutfi, ya Mubarak, ya Allah. Ahisna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Ghafar, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lillahi illahi ta'ala li syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal afiyah bi barakatillah. Al-Fatihah.